Yang ke-8 kata Rasul, wala tuzihi diri kitrika illa an ta'rifa lahu minha. Jangan kau sakiti tetanggamu itu dengan kenikmatan masakanmu, dengan bau makananmu, kecuali engkau bisa berbagi dengan mereka. Jadi yang 8 ini secara umum jamaah yang dimuliakan Allah, hak bertetangga. Jadi kalau kita laksanakan ini insya Allah, maka tetangga kita kalau ditanya nanti di sini, ya secara kemanusiaannya, ayyuhal jamaah, kaifa tasbahuna ala hadhil janazah, bagaimana kesaksian kita terhadap jenazah ini? Nah, kalau sudah seperti itu, hablu minan nasnya, kita jawab sajalah khair. Dia adalah orang yang baik. Itu hablu minan nasnya, tapi hablu minan Allahnya nggak boleh tinggal ya Bapak Ibu mohon saya. Mari kita preteli atau kita kembangkan satu persatu. Di hadapan Bapak Ibu ada sedikit fotokopi, ada tulisan-tulisan di situ. Mohon maaf ya, kajian-kajian anak-anak ini sudah hafal yang saya minta ini sudah kita maafkan, tapi tidak salah kita mengulang-ulang. Pertama jemaah yang dimuliakan Allah, hak bertetangga itu kalau sakit tetangga kita, maka kita jenguk. Di sini ada dua hal. Pertama ada yang sakit, ada yang sehat. Andainya kita sakit Bapak Ibu, pertama tugas kita kata Rasul supaya kita dapat pahala dari sakit kita itu, supaya dapat kebaikan kita dari sakit kita itu, kita ikuti sunnah. Nah, bagaimana Nabi mendidik kita kalau kita sakit? Pertama kata Rasul, kalau sakit jamaah yang dimuliakan Allah anggota badan kita, maka kata Rasul kita taruh tangan kita. Kata Rasul, dok yadaka alladhi ya'lam min jasadika. Kalau sakit badan kita kata Rasul, taruhlah tanganmu alladhi ya'lam min jasadika, terhadap badan yang mana yang sakit itu. Nah, ya. Nah, kemudian kemudian katakan bismillahi salasa, katakan bismillah 3 kali. Kemudian wakul sab'a marrati, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adhiru, katakan 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adhiru. Ayo praktek kita Bapak Ibu, mohon maaf ini kan apa saja ini. Tengok doa nomor 1. Sakit kepala, pegang kepala. Mana sakit sini? Pegang. Baca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adhiru. 7 kali doanya. Jadi kita ulang-ulangi kata Rasul, nanti sebentar lagi ulangi lagi. Kalau sehat, alhamdulillah. Kalau tidak sehat, sudah melaksanakan sunnah, dapat pahala sunnah, mengikuti sunnah. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Sudah diamalkan ibu itu. Jangan cepat-cepat ke dokter, tetapi sendiri dulu diri kita dulu. Mana tahu kenapa? Karena kuman penyakit pun dia berzikir kepada Allah. Jadi terhadap kita, walaupun tidak ada zohirnya obatnya bisa kekuatan. Bahwa doa boleh ibadah. Kemudian doa ini adalah sinul mukminin, senjata bagi orang mukmin. Rajin kita berdoa. Jangan malas berdoa. Tengok anak yang sakit itu. Ya, apa katanya? Ya, apa katanya? Es ya. Nggak kita kasih ke Bapak Ibu kan? Dia sakit demam, dia minta es. Tapi keluar kita dipegangnya kaki kita. Es ya, es mah. Nah, kita bilang kan. Nah, apalagi sama Allah. Kita terus minta sama Allah. Insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merengeklah. Kalau tuan guru di desa baru sana di persekutuan, merengeklah katanya kepada Allah. Allah akan kasih. Nah, jadi pertama dulu kalau sakit perut pegang. Usah ke dokter dulu, pegang perut dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa u'adhiru. Ternyata Bapak Ibu tidak sehat kita, tidak sembuh sakitnya. Nah, berobatlah ke dokter. Dokter tidak tahu obatnya, tapi sakit juga kita. Di ronsen nggak nampak
Nabi kita juga pernah diguna-gunai oleh orang. Diambil rambut Nabi, diikatkan ke sisir, diambil beberapa korma, diikatkan 11 ikatan di benangnya tersebut. Maka diturunkan Allah malaikat, disuruh Ali bin Abi Thalib mencari itu apa tadi guna-guna tadi. Kemudian turun malaikat Jibril bawa surat Al-Falaq 5 ayat, surat An-Nas 6 ayat, 11 sembuhlah Nabi, terbukalah 11 ikatan itu. Jadi dalam Islam kita juga mengenal sakit gaib. Jadi berobat kita ke tutup. Kalau nggak dokter nggak tahu berobat. Kemudian dalam ayat ini dimuliakan Allah, musibah bagi mukmin adalah kebaikan. Ya, tapi musibah bagi orang kafir laknat sama dia. Kalau bagi mukmin kebaikan. Maka dalam sakit kita itu, mohon maaf saya Bapak Ibu bukan mengajari lima berduri. Pertama sabarlah kita. Dalam sakit kita itu, sabar kita dalam sakit kita. Mayusibul muslimah min nasabin. Tidak ada satu muslim yang ditimpa oleh musibah min nasabin, nasab capek, wala hammin susah, wala hasnin duka cita meninggal keluarganya, wala azab disakiti orang dia, ditipu orang dia, diambil orang hak dia, wala ghammin perasaan yang menakutkan tapi tak tahu dia apa yang menakutkannya itu. Hatta saukati yusabuha, bahkan duri yang masuk ke badanmu, maka itu kafartum biha khotoyahu. Kalau kamu sabar kata Rasul, itu akan menghapus dosa-dosamu. Tapi kalau tidak ada dosa kita lagi, itu catatan-catatan kebaikan buat kita. Tapi syaratnya sobaroh, sobaroh. Apa itu sob? Siam, puasa, dia menuhi jangan mengeluh. Nah, itulah tanda dia sobat. Birru, diiringinya sakitnya yang kebaikan. Banyak yang berzikir di situ. Nah, ini ada zikirnya. Boleh zikir Nabi Yunus. Ayo di bawahnya Bapak Ibu. Apa zikirnya Nabi Yunus? Ada situ. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau doanya Nabi Ayub alaihissalam ketika dia sakit. Apa doanya? Rabbi anni massajat duru wa anta arhamur rahimin. Apalagi penyakitnya itu penyakit-penyakit gaib, banyakkan doa Nabi Ayub ini. Karena Nabi Ayub sakit akibat dengki daripada iblis. Jadi itu bakal sakit Ayub. Itu kan Nabi Ayub karena kaya Nabi makanya doa katanya sama Allah. Karena sehat jadi makanya doa kepada aku. Enggak kata Allah. Sakit dia doa, enggak percaya iblis, maka sakit didoa tetap dia doa. Jadi Rabbi anni massajat dulu wa anta arhamur rahimin. Kita perbanyak zikir-zikir yang lain, mohon maaf saya tidak bisa kita buat di situ. Kita amalkan, maka tadi rohnya ridho, yang ngomel ikhlas menerima penyakit yang diberikan oleh Allah itu, maka akan kebaikan yang akan kita terima. Terakhir jamaah Allah, ketika kita sakit, rasanya sakitnya sudah parah. Anak-anak sudah nampak kita sudah gelisah, bahkan durhaka sama kita. Uang pun sudah mulai habis untuk berobat, tapi tidak boleh putus asa. Maka baca doa ini kata Rasul di bawahnya Bapak Ibu. Kalau sudah parah sakit kita minta sama Allah dua mintaannya. Ya Allah, kalau masih bagus hidupku bagiku, sehatkan aku. Tapi kalau sudah mati itu bagus bagiku, segerakan aku mati. Ini minta mati segera atau minta sehat segera. Dua kenangnya. Kalau kita lanjutkan bacaan doa ini, pertama kalau memang masih bagus hidup itu akan segeralah dibuat Allah sehat. Tapi insya Allah kalau mati itu sudah bagus bagi kita, akan segeralah kita dimatikan Allah. Mari kita baca doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu
Doakan dulu ibu kami ini, ayah kami ini, sudah ikhlas kami katanya. Ini kira-kira ikhlas apa dia? Ada orang yang begitu sama orang lain? Ada, tolong. Dia sudah kasihan dia menengok keluarganya yang sakit itu. Nah, kasih. Jadi tolonglah doa. Nah, inilah doanya. Tapi kalau bisa bagus, tambah sholat hajat 2 rakaat sebelumnya. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Tak usah mesti ustaz, tak usah mesti guru. Kita pun bisa mendoakannya. Cuma ganti domirnya itu. Allahumma ahyi, ni-nya diganti. Ni-nya diganti. Allahumma ahyi si pola, yang namanya. Allahumma ahyi si pola. Nah, ganti akunya itu. Nah, Allahumma